Bagaimana cara memperbaiki semua kesalahan plugin iOS SEO? Itulah yang akan saya tunjukkan pada Anda dalam video ini. Saya telah menyiapkan daftar langkah-langkah penting untuk memperbaiki setiap dan semua kesalahan dalam WordPress. Saya akan menunjukkan beberapa cara untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi, tanpa harus membuang waktu mencari di internet. Semua yang Anda butuhkan akan saya kirimkan kepada Anda di sini dan saat ini, dengan mudah. Dan yang terpenting, Anda tidak memerlukan pengalaman apapun untuk ini. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server Hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan Hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Hostinger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Hostinger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke Hostinger. Bahkan Hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda, atau Anda dapat menyewa Hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel Hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di Hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke.
Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama. Salin nama tema. Batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya, atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah. Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif, tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun. PHP tambahan. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda.
Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP, adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah juga dengan mengubah izin folder tempat plugin Anda diinstal. Dalam banyak kasus, seseorang mengekstrak file zip langsung ke folder WordPress tempat plugin berada. Dan ini mengubah izin dan pemilik folder, menyebabkan kesalahan kritis di WordPress. Mari kembali ke dashboard perusahaan hosting kita. Saya datang ke file, manage file, akses pengelola file kami. Manage file kami, buka HTML publik, akses konten WP, buka folder plugins dan di sini kami menemukan semua plugin yang terpasang di WordPress. Perhatikan bahwa mereka memiliki izin folder tertentu. Ini adalah pola izin folder di dalam web. Jika direktori Anda tidak memiliki izin ini, Anda dapat mengklik kanan, Anda dapat membuka izin dan ubah izinnya. Perhatikan bahwa izinnya adalah 755. Jika saya mencentang kotak apapun, saya mengubah izinnya. Standarnya adalah 755. Centang opsi rekursif, direktori dan file dan klik perbarui. Penting, jika Anda ingin mempertahankan keadaan asli folder, sebelum melakukan perubahan, Anda dapat mengklik kanan, masuk ke arsip, pilih format file. Dan itu akan membuat cadangan untuk Anda dengan keadaan asli. Di sini izinnya berbeda tetapi dalam file zip ini izinnya tetap sama seperti di layar Anda. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Ayo pergi teman-teman, jika Anda berhasil menyelesaikan masalah Anda dalam salah satu langkah lain dalam video ini. Sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan khusus SEO melalui wordpress.org. Kecantikan, ayo pergi. Saya akan meninggalkan tautan ke halaman ini di sini di komentar pertama yang dipasangi pin. Anda akan memasukkannya, masuk ke akun wordpress.org Anda dan klik dukungan di halaman ini yang saya tinggalkan di tautan pertama. Kecantikan, masuk ke halaman support. Kita akan membuat topik yang tidak lebih dari tiket support yang akan Anda kirimkan ke tim support IOCO. Mari kita beri judul di sini. Letakkan tautan ke situs web Anda dan sekarang kunci utama yang kami pisahkan untuk video ini di sini untuk Anda. Itulah sedikit tip yang juga akan saya tinggalkan di komentar pertama yang disematkan, yang akan membuat hidup Anda sangat berarti. Lebih mudah dan ini juga akan membuat hidup lebih mudah bagi programmer yang akan membantu Anda memecahkan masalah Anda. Ayo pergi. Saya akan meletakkannya di sini dan menjelaskannya kepada Anda. Pertama, yang akan kami sertakan adalah perusahaan hosting yang Anda gunakan di lingkungan Anda. Pada dasarnya, apa yang akan kita lakukan di sini adalah menjelaskan seperti apa lingkungan Anda, apa yang Anda jalankan di dalamnya, dan kesalahan apa yang Anda dapatkan. Dengan memberikan informasi yang benar kepada programmer, hal ini akan sangat mempercepat proses penemuan error sehingga dapat membantu Anda mengatasi error tersebut secepatnya. Hal pertama yang akan kami tambahkan adalah perusahaan hosting yang Anda gunakan. Kemudian, versi PHP Anda. Juga versi WordPress Anda, dan versi plugin yang Anda coba jalankan, yang menyebabkan kesalahan dalam kasus ini, adalah IOCO.
Mengingat bahwa semua informasi yang saya berikan di sini tidak lebih dari sebuah contoh untuk menggambarkan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan. Namun Anda tidak perlu mengikuti. Anda juga tidak perlu mengikuti apa yang saya sampaikan di sini. Itu hanya contoh, oke? Letakkan hal-hal yang ada di lingkungan Anda, di website Anda. Ayo pergi, ayo pergi. Selesai menempatkan versinya, kami akan menempatkan di sini semua plugin yang diinstal dan aktif di situs web Anda. Karena ini bisa menyebabkan beberapa jenis gangguan dan menyebabkan kesalahan yang Anda terima, oke? Jika Anda memiliki beberapa jenis plugin caching, ingat, untuk menyebutkannya secara terpisah dan memperjelas apakah plugin tersebut aktif atau tidak pada saat Anda menerima kesalahan ini. Pada langkah sebelumnya saya mengajari Anda cara mengaktifkan WP Debug. Dan jika WP Debug telah menunjukkan informasi apapun yang mungkin berguna bagi pengembang, saya sarankan Anda juga memasukkannya ke dalam pesan dukungan, oke? Terakhir, yang akan kita lakukan adalah meletakkan dua kalimat kecil. Yang pertama, menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan bagaimana cara kerjanya. Ini adalah yang berikutnya. Pesan yang menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan apa kesalahannya serta bagaimana kesalahan ini muncul di mata Anda, oke? Dan itu saja. Anda tidak perlu menulis apapun lagi di bagian isi pesan ini. Sekarang kita akan memberi beberapa tag hanya untuk memberi mereka beberapa panduan, sehingga mereka dapat memahami kesalahan apa yang terjadi. Apa maksud dari topik yang Anda kirimkan kepada mereka, oke? Nah, sebelum kami kirimkan, ada beberapa kotak yang bisa Anda cek di sini. Anda hanya menandai dua yang pertama jika benar-benar masuk akal dengan apa yang Anda tulis di topik. Jika tidak, Anda tidak perlu menandainya. Saya sarankan untuk mencentang kotak terakhir, karena ini akan memberitahu Anda melalui email ketika tiket Anda telah dijawab. Anda sekarang dapat mengirimkannya, tetapi sebelum itu, saya akan meminta Anda untuk berhati-hati dan selalu menulis pesan ini dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa Inggris, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan bahasa utama yang digunakan di internet. Jadi kapanpun Anda menulis beberapa jenis pesan seperti ini, untuk memfasilitasi dan mempercepat keseluruhan proses kami dapat membantu dengan dukungan dan menulisnya dalam bahasa Inggris, oke? Anda dapat mengirimkan sekarang. Anda akan menghubungi dukungan mereka secara langsung dan hanya itu. Anda hanya perlu menunggu mereka merespons. Video akan berakhir di sini. Terima kasih, katanya.